Selamat sore sahabat Humas Polri. Menjadi polisi bagi sebagian orang adalah panggilan jiwa, sebuah kehormatan, sebuah pengabdian. Namun di balik itu, masih ada bisik-bisik yang terus hidup di tengah masyarakat. Katanya, kalau tidak punya orang dalam, jangan berharap bisa lolos. Katanya, semua sudah diatur, bahkan sebelum dimulai tes. Pertanyaannya, benarkah begitu? Atau jangan-jangan kita selama ini hanya percaya pada cerita, tanpa pernah benar-benar tahu faktanya. Hari ini kita tidak akan bicara soal asumsi, tidak juga sekedar opini. Kita akan masuk lebih dalam, mengupas apa yang sebenarnya terjadi di balik proses rekrutmen Polri. Bersama Bapak Kombes Pol Harisandi SIKMH, Kabid Propam Polda Riau, sosok yang berada di garis depan pengawasan internal, yang melihat langsung, yang tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Apakah benar semua ditentukan oleh kemampuan atau masih ada ruang-ruang gelap yang tidak terlihat? Saya Bribda Debbie dan inilah Jadi Polisi Tanpa Orang Dalam. Mari kita ulik faktanya. Sahabat Humas Polri, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kabid Propam Polda Riau, Bapak Kombes Pol Harisandi SIKMH. Selamat sore, Komandan. Selamat sore, Mbak Debbie. Siap, Komandan. Di sini kita akan mengulik tuntas ya, Dan, tentang fakta yang sesungguhnya yang selama ini masyarakat pertanyakan ya, Dan. Sekarang sedang dalam masa perekrutmen Polri ya, Dan. Iya, betul. Dalam pemikiran masyarakat mungkin, Dan, jadi polisi tanpa orang dalam, emang bisa, ya kan, Dan? Ya. Namun kita yang sama-sama tahu bahwa jadi polisi itu usaha. Tapi, Dan, sering bagi sebagian masyarakat merasa itu tidak mungkin karena tidak adanya orang dalam. Mungkin Komandan bisa jelaskan apa yang harusnya dipersiapkan atau apa yang harusnya dipercayai oleh masyarakat tentang perekrutmenan Polri ini. Baik, saya Kabid Propam Polda Riau akan menjelaskan bahwa penerimaan Polri ya untuk sekarang ini sudah mulai transparan. Di setiap item kita menaruh CCTV untuk melakukan pengecekan apakah panitia maupun calon-calon Polri ini benar-benar melakukan usaha sendiri ataupun melakukan kecurangan. Dan di setiap item-item kita menaruh banner-banner di mana kita sudah menyiapkan yaitu QR barcode ya, di mana masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor polisi atau mungkin takut ataupun jauh, bisa lewat rumah, bisa lewat sekolah, bisa lewat kantor ya, mengadukan apabila ada polisi yang nakal itu. Baik. Berarti, Dan, ini untuk pengaduan ya, Dan, barcode-nya? Iya. Ini QR barcode pengaduan, kita sudah mengirim menaruh di tempat-tempat di setiap item-item tes untuk penerimaan Polri besok ini. Baik, berarti sesuai sama prinsipnya ya, Dan, bersih, bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Lantas, Dan, apa peran utama Propam dalam menangani dumas terkait rekrutmen Polri tersebut? Ya. Kita ini sesuai petunjuk Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda, yaitu mencari bibit-bibit Polri masa depan, yaitu dengan cara bersih dan sehingga mencari bibit-bibit yang unggul. Ya. Jangan sampai nanti karena ini tidak bagus menjadi bibit yang tidak bagus pula. Nah, sehingga kita harus bersih, transparan, sehingga menciptakan bibit-bibit Polri masa depan yang bagus pula. Baik, berarti apabila mendapati kejadian seperti itu ya, Dan, langsung aja melapor ke Dumas ini. Ya. Lantas, Dan, bila melaporkan seperti itu, apa konsekuensi yang mungkin diterima, Dan, bagi pelaku? Ya, begitu pengaduan ini dilayangkan oleh Pendumas, ya, ini langsung masuk ke server di Mabes Polri, di Propam Mabes Polri. Nah,
begitu diklarifikasi oleh Bagian 2 Mabes Polri, setelah itu dikirim ke Polda masing-masing. Misalkan ada masyarakat yang melaporkan di Polda Riau tentang polisi nakal yang terjadi pada saat penerimaan ini, maka dari Mabes Polri dikirim lagi ke Bagian 2. Nah, dari Bagian 2 nanti kita klarifikasi. Ya, langsung anggota kita menghubungi langsung si Pendumas. Nah, dari Pendumas kita langsung mencari fakta-fakta apakah yang didumas benar atau tidak. Nah, sekarang ini masyarakat tidak perlu khawatir dalam penerimaan Polri, ya. Jangan percaya kepada oknum-oknum, ya, yang bisa sanggup membantu mengubah nilai. Ini jangan percaya. Itu hanya menembak di atas kuda, ya, istilahnya menembak di atas kuda. Sebenarnya dalam penerimaan Polri ini yang berjuang adalah peserta sendiri. Betul. Ya, peserta sendiri, entah itu dari kesehatan, entah itu dari jasmani, entah itu dari akademik, entah itu dari psikologi. Oleh karena itu bagi peserta harus dipersiapkan jauh sebelumnya, ya, sehingga pada saat memasuki tes penerimaan Polri dia sanggup dengan kinerja, dengan prestasi yang dia dapat sendiri. Baik. Kalau misalkan ada kecurangan, kita langsung lihat CCTV, apakah benar kecurangan. Bagi anggota yang melakukan kecurangan langsung kita proses. Baik. Berarti Nan dalam setiap tahap-tahap tes seleksinya Nan, kesehatan, psikologi, akademik semuanya itu didampingi oleh Propam ya Dan? Iya. Untuk Dumas sendiri Dan, itu kan panjang Dan, kalau dia dilapor masuknya ke Mabes, baru itu sampai ke sini kira-kira berapa lama untuk Propam menangani kasus tersebut Nan? Iya. Tidak sampai 24 jam kita sudah menghubungin si Pendumas. Gitu Nan. Ya, tidak sampai 24 jam kita langsung menghubungi si Pendumas. Ibaratnya langsung dapat jawabannya Dan? Langsung dapat jawabannya. Gitu. Lalu Nan, biasanya banyak masyarakat yang takut ya Nan untuk melapor, takut identitasnya kebongkar atau gimana. Gimana cara Propam untuk menjaga identitas pelapor tersebut agar pelapornya nggak risau atau nggak takut Nan? Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Bapak Kapolri melalui Bapak Kadif Propam, ya, ini membuat masyarakat, ya, melapor tidak ragu lagi, termasuk identitas si pelapor kita jamin kerahasiaannya, termasuk misalkan Pendumas takut datang ke Polda atau ke Polres atau ke Polsek, takut datang, takut ketahuan identitasnya segala macam. Cukup lewat QR barcode ini yang langsung di-scan. Nah, begitu di-scan langsung bisa mengisi formulir apa yang diadukan, termasuk bukti-bukti yang ada bisa dikirim ke formulir QR barcode tadi. Baik. Lalu Dan, bagaimana Propam memastikan bahwa setiap Dumas itu benar-benar ditindaklanjuti Nan, bukan hanya sekedar formalitas ataupun cuma didengarin aja Nan? Ya. Inilah apa yang dibuat oleh Divpropam Mabes Polri lewat QR barcode ini, itu adalah aplikasi, ya. Masyarakat bisa melihat langsung, ya, sejauh mana pelaporan-pelaporan yang sudah dilaporkan ke Propam, ya. Nah, ini bisa lihat apakah ini sampai di Paminal, bagaimana prosesnya sampai menentukan nanti yang bersangkutan terbukti atau tidak. Apabila terbukti bisa ada disiplin, lari ke disiplin ataupun kode etik. Gitu Nan. Berbicara tentang pelaku Nan, kalau misalnya pelakunya tertangkap Nan ataupun diketahui oleh Propam, apa kira-kira tindakan yang diberikan Nan? Ya, kalau kita lakukan penindakan ya paling berat, ya, begitu terbukti dia melakukan pelanggaran, ya, penyalahgunaan wewenang, kita lakukan patsus. Patsus. Ya, termasuk nanti putusan sidang kode etik, ya,
maksimal PTDH. PTDH. Ya, Bisa sampai PTDH ya, Nan? PTDH. Sangat mengerikan. Kalau untuk pesertanya, Nan, kira-kira apa dampaknya, Nan? Apakah dia didiskualifikasi kah atau gimana, Nan? Ya, untuk peserta sendiri kita lakukan diskualifikasi ya, bahwa yang bersangkutan tidak layak menjadi anggota Polri. Ya, termasuk kita melakukan pengecekan, ya, pengecekan apakah yang bersangkutan ini mengikuti geng motor segala macam, terus melakukan judi online di HP-nya. Kita melakukan pengecekan, ya. Apabila peserta ini melakukan hal-hal yang bisa melakukan pidana, ya, kita langsung diskualifikasi untuk peserta. Tapi itu hanya misalnya nih, Nan, dia memang melakukan tindakan judi online atau bahkan dia melakukan kejahatan-kejahatan lain, dan itu terungkap saat kejadian pengecekan ini. Apakah dia hanya akan didiskualifikasi saja atau malah mendapatkan ganjaran yang lebih dalam lagi, Nan? Ya, kalau misalkan dia ada judol, bukti kuat, alat bukti terpenuhin bahwa si peserta ini sering melakukan perjudian, alat bukti kita serahkan juga nanti ke pidana umum. Begitu juga apabila peserta ini memberikan sesuatu kepada panitia, ya, sejumlah uang segala macam, apabila ketahuan, ya, alat bukti terpenuhin, langsung kita serahkan ke pidana umum, ke Krimum. Krimum. Ya. Berarti dari Krimum nanti, Nan, disitulah diputuskan apa konsekuensi selanjutnya, ya, Nan? Iya. Baik. Lantas, Nan, bagaimana cara Propam untuk memverifikasi keabsahan atau kebenaran sebuah laporan, Nan? Ya, tadi udah saya jelaskan. Bapak Kadif Propam ini membuat aplikasi yang sangat bagus, ya, untuk jajarannya di seluruh Indonesia. Masyarakat bisa langsung melihat lewat aplikasi QR Barcode ini sejauh mana penanganan dumasnya yang dilakukan oleh Propam, ya, sejauh mana, apakah sudah penyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh Waprop ataupun sudah disidangkan, ya, termasuk vonisnya pun bisa kita lihat. Baik. Lalu, Nan, apa standar pembuktian untuk menyatakan adanya pelanggaran dalam rekrutmen? Kita, ya, sebagai pengawas, ya, pengawas itu selalu melakukan pengecekan lewat secara real maupun lewat digital. Ya, kalau lewat digital lewat CCTV. Nah, kalau misalkan ada kecurangan-kecurangan sudah banyak contohnya, ya, yang sudah kita tindak, ya, sampai ke PTDH. Itu kalau secara digital, Dan. Kalau secara real itu gimana, Nan? Ya, kalau secara real kita selalu menempatkan anggota Paminal, anggota Propus, ya, pada saat tes di item-item penerimaan Polri. Lalu, Nan, apakah masyarakat bisa melihat atau mengakses hasilnya atau harus percaya gitu aja? Masyarakat harus melihat. Melihat, Ya, Dan. jangan percaya langsung. Melihat sejauh mana dumasnya, ya. Nah, inilah yang dibuat oleh Bapak Kadif Propam, ya, yaitu aplikasi QR Barcode, ya, tidak perlu repot-repot, langsung di-scan, ya, melihat sampai mana yang ditangani. Baik, Dan. Apakah pernah ada dumas, Dan, yang membatalkan kelulusan peserta, Dan? Ya, ada. Ada, ya, Dan? Ada. Contoh kayak tahun kemarin kita diskualifikasi salah satu peserta. Ya, oleh karena itu bagi peserta harus percaya diri. Percaya diri dengan kemampuan masing-masing yang selama ini dipersiapkan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun mempersiapkan diri. Harus percaya diri
bahwa panitia tidak bisa membantu ya meluluskan peserta kecuali peserta sendiri. Oleh karena itu para peserta harus percaya diri. Ya, ini bentuk transparan Polri ya dalam penerimaan anggota Polri. Baik. Berarti Dan dalam perekrutan anggota Polri ini kita mengandalkan aspek-aspek seperti kesehatan, jasmani, semua itu harus diusahakan sendirian Dan. Ya. Lalu Dan itu kan waktu debi tes dulu Dan, itu kan pakai persenan nilai Dan. Itu kira-kira bocor nggak Dan ke panitia Dan? Untuk persentase nilai. Iya. Persentase nilai ini sudah transparan. Siap. Ya. Contoh nilai jasmani. Ya. Nah, peserta ini melakukan lari berapa dalam Keliling. 12 menit ini berapa keliling. Siap. Nah, ini sudah terpampang semuanya. Ya. Orang termasuk keluarga bisa melihat ya. Termasuk keluarga bisa melihat dipampang nilainya. Jangan sampai ada yang larinya 6 ditulis 7. Dibohongin. Ada yang larinya 4 ditulis 7. Nah, ini jangan sampai. Nah, apabila ada ya kecurangan itu, masyarakat bisa melakukan dumas. Nah, persentase semuanya transparan, tidak ada yang ditutupi. Bahkan saat lapangan nih Dan, nggak jarang Dan ada yang kayak misalnya dia tuh udah lari nih kan Dan, dia nengok kecurangan misalnya itu push up-nya tuh kurang bagus tuh, apa meliuk-liuk. Si pesertanya ini melaporkan bisa Dan? Bisa, ya bisa. Jadi nanti panitia dan pengawas internal dan eksternal ya, kalau internal dari Propam, dari Irwasda, pengawas eksternal dari luar, dari LSM segala macam, ini melihat karena begitu awal kita masuk melakukan akan mau tes akan diberikan contoh. Contoh, Ya, siap. oleh instruktur akan diberikan contoh, termasuk pada saat melakukan psikologi. Ini akan diberikan contoh terlebih dahulu, petunjuk-petunjuk lebih dahulu oleh panitia. Berarti Nan dalam setiap tes itu ada CCTV-nya ya Nan untuk memantau. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kalau ada pelaporan langsung bisa ditengok CCTV itu secara langsung Dan. Betul sekali. Baik. Lantas Dan, Komandan nih sebagai seorang Propam harus memeriksa seorang anggota Polri. Bagaimana Komandan menjaga keprofesionalisme kan kita ini untuk saling memeriksa padahal kita dalam satu institusi? Iya, kalau kita sebagai anggota Polri ya, ini sudah dilakukan sumpah ya, lakukan sumpah, terus begitu dinas di Propam kita sudah harus tunduk pada aturan yang berlaku. Nah, kita meriksa ya, tidak pandang bulu ya. Sudah banyak contoh entah itu berpangkat paling tinggi maupun yang paling rendah yang diproses oleh Propam. Baik Dan, mungkin nggak sedikit orang yang nggak ngerti ya Dan tentang kenapa sih kita melapornya sama Propam. Jadi Dan boleh dijelaskan sedikit Dan apa itu tugas Propam yang sesungguhnya Dan? Ya, tugas Propam yaitu melakukan pengawasan di mana moto Propam itu garda terdepan menjaga citra Polri. Dan benteng terakhir pencari keadilan. Benteng terakhir pencari keadilan. Jadi apabila anggota Polri melakukan suatu tindakan yang menyimpang boleh ke Dumas langsung. Boleh. Maka akan ditindaklanjuti kepada Propam sendiri. Nah, Dan, untuk Dumas ini dari tadi kita berbicara tentang rekrutmen Polri. Kalau Dumas ini digunakan untuk melaporkan sesuatu yang mungkin di luar rekrutmen Polri ini bisa, Dan? Bisa sekali. Apabila ada polisi yang nakal, ya, silakan melaporkan lewat QR barcode. Baik. Ya. Dan QR barcode bukan cuma di tempat penerimaan Polri, kita sudah sebar di mall, terus di bandara, terus di terminal, stasiun, termasuk mall-mall kita sudah melakukan, kita taruh banner, termasuk stiker-stiker
biar gampang mencarinya. Termasuk di swalayan kita sudah memberikan spanduk-spanduk maupun videotron, ya. Gitu, Mbak. Baik, Mbak. Baik, Dan. Jadi untuk pelaporan Dumas ini, Dan, sudah sangat transparan, ya, Dan? Iya. Sangat transparan, sangat terjangkau. Oleh karena itu, masyarakat gampang untuk melaporkan sesuatu yang tidak di jalannya lagi, ya, Dan. Sungguh ketakutan masyarakat mungkin sekarang sudah meredam, Dan, karena adanya Dumas tersebut. Untuk kejaminan, ya, Dan, apakah anggota Polri tersebut mendapatkan tindakan yang sesuai sama perlakuannya, Dan? Ya, jadi semua yang dilakukan oleh anggota Polri yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, kita lakukan penindakan, ya. Lewat QR barcode ini kita lakukan secara transparan, dan kita juga diadakan ANEF, Mbak. ANEF, apa Ya, itu ANEF, Dan? diadakan ANEF tiap bulan dalam penyelesaian perkara yang ditangani. Jangan sampai, ya, sesuai petunjuk Bapak Kadif Propam, Bapak Kapolda Polda Riau, ini menggantung kasus anggota, ya, sehingga anggota ini tidak bisa berkarir lagi, ya. Kita sudah ditarget, ya, oleh pimpinan untuk menyelesaikan kasus-kasus anggota yang bermasalah. Jadi tidak ada lagi kasus anggota tergantung sampai 5 tahun, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Iya. Penyelesaian perkara juga di ANEP. Termasuk anggota Polri, ya, anggota Propam sendiri, ya, apabila melakukan pelanggaran, ya, kita proses. Siap, Dan. Ya. Tetap ditindaki Tetap dengan ditindak. tegasnya, Dan. Baik, Dan. Kira-kira udah setengah jam kita ngobrolin, Dan. Iya, iya. Apa kira-kira kata-kata ataupun himbauan maupun closing statement dari Komandan untuk rekan-rekan kita ataupun masyarakat yang dapat mendengar? Ya, masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan apabila ada polisi nakal, ya. Silakan melaporkan kepada Propam, ya. Tidak perlu lagi datang ke Polres maupun ke Polsek maupun ke Polda, ya. Lewat di-scan QR barcode ini, Siap. ya, langsung mengisi, bukti-buktinya juga ditunjukin, ya. Begitu terbukti langsung kita proses. Untuk keamanan si pendumas kita jamin, ya. Misalkan pendumas ini takut identitasnya ini terbongkar, kita jamin, ya. Masih. Baik, sahabat Humas Polri, bisa sama-sama kita saksikan hari ini bagaimana polisi tetap menjaga keramahan dan juga ketegasan bahkan dalam anggota sesama anggota. Bagi para peserta perekrutan Polri, tetap semangat, percaya pada diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Apabila mengalami gangguan ataupun kecurangan, segera laporkan melalui barcode yang tersedia dimanapun. Langsung laporkan, maka pelaporan kalian akan kami tindak lanjuti. Berakhirlah episode kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.